Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan studi kasus kami yang berjudul Pegadaian Paper Analistik untuk Pengambilan Keputusan. Saya Alfisan Ramadan dan rekan saya Andi Roy Purti. Selanjutnya materi pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya Andi Rahiti. Saya persilakan. PT Pegadaian meraih predikat Very Good pada kategori Managing Transformation di HR Excellence 2022. Ini menunjukkan komitmen besar perusahaan terhadap Human Capital atau HC dan transformasi. Pengelolaan dan pengembangan HC merupakan grand strategi yang disebut G-Star Class, yang mencakup fokus pada groom talent sebagai bagian integral dari strategi transformasi menyongsong revolusi 4.0. Groom Talent mempunyai tujuan utama, yaitu membangun people analytic yang bisa menjadi basis pengambilan keputusan. Di sini ada 5 kuadran yang difokuskan, yaitu leadership, talent, culture, organization, dan analytics sebagai kuadran tengah yang merupakan irisan dari 4 kuadran lainnya itu. Untuk membangun kemampuan ini, Pegadaian membuat talent management system yang mencakup keseluruhan unit dari talent acquisition hingga learning development dan reward. Proses manajemen talent Pegadaian melibatkan talent identification, talent profiling, talent development, dan strategic talent review. Anung mengatakan, ketika membangun 9 box talent, pihaknya sudah memasukkan performance-based capacity, termasuk recognition karyawan seperti Innovation Award. Dan saat ini, pihaknya sedang berfokus pada strategic talent review untuk mendukung succession management. Pegadaian memiliki 3 pool untuk succession management, yaitu dari talent pool internal, key talent tiap-tiap job family, dan dari job opening atau job tender apabila dari yang pertama dan kedua tidak ada. Arsitektur Human Capital Pegadaian terdiri dari HVP and Employer Branding, Talent and Succession Management System, Learning and Development Management System, Reward and Performance Management System, Human Capital Technology, and Human Capital Data and Analytics. Pegadaian menggunakan teknologi di setiap touchpoint HC, termasuk dalam pengelolaan SDM, talent management, transformasi, learning development, dan talent collaboration. Baik, di sini ada 3 pertanyaan kasus. Yang pertama ada gambarkan tipe para pengguna intelijen bisnis. Yang kedua, gambarkan permasalahan yang dapat mempengaruhi kemampuan menggunakan intelijen bisnis. Yang ketiga, apakah faktor-faktor manajemen, organisasi, dan teknologi yang harus diatasi untuk dapat menyediakan kapabilitas intelijen bisnis. Baik, untuk jawaban soal yang pertama, gambarkan tipe para pengguna intelijen bisnis. Yang pertama ada para pengguna intelijen bisnis di Pegadaian mencakup berbagai pihak dalam organisasi, terutama mereka yang terlibat dalam manajemen dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Ini melibatkan senior vice president strategic human capital seperti Anung Anindita dan berbagai pemangku kepentingan di bidang human capital atau HC. Para pengguna intelijen bisnis di Pegadaian termasuk dalam divisi Human Capital seperti SPV, Human Capital, dan posisi-posisi lain yang terlibat dalam proses pengelolaan dan pengembangan SDM. Pemimpin dan manajer di berbagai tingkatan juga dapat menjadi pengguna intelijen bisnis, terutama yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis terkait manajemen talenta, pengembangan organisasi, dan evaluasi kinerja. Jawaban untuk soal kedua yaitu gambarkan permasalahan yang dapat mempengaruhi kemampuan menggunakan intelijen bisnis. Jawabannya yaitu keterlibatan generasi milenial yang signifikan di Pegadaian 72% dari total karyawan. Mungkin menciptakan tantangan dalam adopsi dan adaptasi terhadap teknologi intelijen bisnis. Perubahan budaya dan kebijakan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan revolusi 4.0 dan transformasi organisasional mungkin menghadapi resistensi atau perubahan yang lambat dari sebagian karyawan. Tantangan teknis atau infrastruktur dapat muncul dalam implementasi teknologi di setiap human capital touchpoint, termasuk talent management, transformasi, dan learning development.
Selanjutnya, pengelolaan data dan analisis data yang kompleks dapat menjadi permasalahan terutama ketika mencoba mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk people. Selanjutnya, jawaban untuk soal yang ketiga yang pertama yaitu manajemen. Memastikan adopsi budaya perusahaan yang mendukung inovasi dan transformasi digital. Lalu melibatkan karyawan dalam proses perubahan untuk meminimalkan resistensi. Lalu menetapkan kebijakan dan praktik manajemen yang mendukung pengembangan talenta dan keberlanjutan organisasi. Setelah manajemen ada organisasi. Mengintegrasikan teknologi intelijen bisnis ke dalam struktur organisasi dengan merancang sistem manajemen talenta, sistem pengembangan, dan sistem reward untuk yang terhubung. Pengelola perubahan organisasional untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di seluruh rantai nilai. Selanjutnya, mengidentifikasi dan mengembangkan key talent untuk memastikan suksesi kepemimpinan yang berkelanjutan. Yang ketiga, teknologi. Memastikan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung aplikasi intelijen bisnis. Melibatkan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk menggunakan teknologi dengan efektif. Menangani keamanan data dan privasi dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Baik hubungan artikel kami dengan materi and changing decision making, menurut saya mereka menggunakan tipe pengambilan keputusan unstructured. Mengapa begitu? Karena dari awal penjelasan dari artikel ini dijelaskan bahwasannya PT Pegadaian ini telah meraih predikat very good pada kategori Managing Transformation di HR Excellence 2022, yang dimana mereka membuat atau mengembangkan human capability menggunakan grand strategi yang disebut G-Star Plus, yang dimana keputusan ini mereka buat untuk jangka panjang dan bisa digunakan untuk tahun berikutnya. Artikel ini memiliki hubungan dengan materi enhancing decision making, terutama dalam konteks penggunaan people analytic untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang pertama itu ada penggunaan people analytic. Nah, artikel ini membahas tentang fokus PT Pegadaian dalam membangun kemampuan people analytic. Lalu yang kedua ada talent management system. Nah, PT Pegadaian ini membangun talent management system yang mencakup seluruh kesatuan dari talent acquisition sampai learning, development, dan reward. Lalu yang ketiga ada strategic talent review dan succession management. Nah, artikel ini membahas penerapan strategic talent review sebagai bagian dari upaya menuju succession management. Lalu ada penggunaan teknologi. PT Pegadaian ini menggunakan teknologi di berbagai touchpoint dalam pengelolaan sumber daya manusia, termasuk dalam proses attack dan select, onboard, perform, develop, and depart. Lalu yang terakhir ada adaptasi terhadap pandemi COVID-19. Nah, artikel ini juga menyentuh penyesuaian strategi prioritas di FC terkait kondisi pandemi yang mencakup employee well-being and managing productivity. Dengan demikian, artikel ini memberikan gambaran tentang bagaimana PT Pegadaian menggunakan data dan analisis dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategis. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian atau dalam kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.